Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Tafina dengan NIM C1D1222012 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan digital marketing, yaitu terkait pemasaran internet. Baiklah, langsung saja pemasaran internet. Apa itu pemasaran internet? Pemasaran internet adalah strategi untuk memasarkan produk atau layanan menggunakan platform digital melalui berbagai tipe transaksi dan teknologi keamanan data. Pemasaran internet bisa terbagi dari banyak hal, seperti e-commerce, kemudian ads di sosial media, dan banyak lagi lainnya. Kemudian tipe-tipe transaksi dalam internet. Yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce merupakan suatu platform atau aplikasi yang digunakan untuk memasarkan suatu produk atau layanan. Contoh e-commerce di Indonesia itu seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Kemudian online advertising. Online advertising atau iklan secara online itu bisa seperti Facebook Ads atau Instagram Ads dan juga yang lain-lainnya. Kemudian affiliate marketing yaitu teknik atau cara penjualan dengan cara bermitra dengan orang ketiga. Kemudian content monetization. Selanjutnya ada beberapa ancaman yang bisa terjadi pada penjualan secara online atau penjualan di internet. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada malware. Malware merupakan serangan dari luar yang nantinya bisa mengakibatkan ketidakamanan pada data-data kita. Kemudian yang kedua ada phishing. Phishing merupakan suatu tindak penipuan yang akan terjadi kepada pengguna internet. Bisa contohnya yang kemarin terjadi pada saat sekarang ini yaitu penipuan misalnya berhadiah. Jadi nanti orang-orang percaya dengan phishing-phishing tersebut yang bisa saja nanti orang memasukkan datanya ke dalam permintaan orang yang melakukan phishing tersebut dan datanya bisa diretas. Kemudian DOS attack. DOS attack itu bisa diterapkan seperti banyaknya akun atau jaringan yang masuk pada suatu website sehingga website tersebut mengalami kelalaian atau sulit diakses. Kemudian teknologi keamanan data. Teknologi keamanan data yaitu teknologi yang digunakan untuk menjaga data pengguna ataupun data-data dari pemilik agar tetap aman privasinya dari serangan luar. Yang pertama yaitu biometrik. Biometrik merupakan teknologi yang digunakan secara fisik, yaitu teknologi yang unik yang tidak bisa disamakan dengan hal lainnya. Biometrik itu bisa seperti sidik jari, iris mata, ataupun Face ID. Kemudian enkripsi. Enkripsi merupakan suatu teknologi untuk menjaring data di mana nantinya suatu data dialihkan sehingga data tersebut aman dari serangan-serangan luar. Kemudian ada firewall. Firewall juga merupakan suatu bentuk keamanan bagi data, baik itu berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Keamanan internet itu apa sih? Nah, keamanan internet merupakan mencakup dari berbagai langkah yang diambil untuk melindungi data dan informasi dari ancaman dan juga serangan cyber. Seperti yang sudah dibahas tadi, ada beberapa cara untuk menjaga keamanan internet tersebut. Hal tersebut sangatlah penting dalam kita sebagai pelaku interaksi secara internet atau menggunakan internet. Jadi kita harus menjaga keamanannya biar tidak terjadi hal-hal buruk ke depannya. Kemudian ada Electronic Data Interchange atau EDI. EDI merupakan metode pertukaran data elektronik antara perusahaan yang memungkinkan pertukaran informasi bisnis seperti pesanan dan faktur secara otomatis. Jadi EDI itu bisa menyangkut pada banyak hal, bisa ke government atau pemerintah, kemudian manufaktur, healthcare kesehatan seperti rumah sakit dan yang lain-lain, kemudian transportasi, bisa juga seperti retail dan banking. Semua hal tersebut membutuhkan EDI atau Electronic Data Interchange. Kemudian ada 7 kerangka kerja user interface atau UI. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu UI. Nah, UI merupakan interaksi antar muka oleh pengguna terhadap pengguna tersebut dengan
suatu aplikasi ataupun website. User interface tersebut yang nantinya memberikan kenyamanan bertransaksi di dalamnya sehingga website bisa bekerja dengan maksimal untuk penggunanya. 7 kerangka kerjanya yang pertama itu ada konteks, kemudian content, community, customization, connection, communication, dan commerce. Konteks merupakan suatu teks atau hal dalam kerangka UI yang terdapat di dalamnya, yaitu hal-hal yang nantinya akan digunakan oleh pengguna. Kemudian konten juga merupakan isi dari suatu website tersebut. Kemudian community atau komunitas yang ada di dalam UI tersebut yang bisa nantinya berfungsi sebagai kemudian ada customization. User interface tersebut bisa di-adjust atau di-custom untuk menjadi UI yang bisa digunakan secara bagus dan detail. Kemudian connection atau jaringan juga merupakan salah satu kerangka kerja yang harus ada di UI, yang jika hal tersebut tidak ada maka UI tersebut tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian adanya komunikasi dalam hal tersebut, ya seperti tadi komunikasi antara pengguna dan juga website tersebut harus terjaga dengan baik agar website bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian commerce atau penjualan. Jadi di dalam tersebut nanti akan adanya hal yang bersifat atau bernilai commerce. Baiklah, jadi di sini saya dapat menyimpulkan penjelasan pada hari ini. Pemasaran internet merupakan strategi yang penting dalam dunia bisnis modern. Keamanan data dan peningkatan kualitas user interface berperan kunci dalam kesuksesan pemasaran internet. Pada saat sekarang ini atau pada era saat ini, jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka bisa saja kita tertinggal dari orang-orang lainnya, seperti ya hal-hal yang terjadi pada saat ini, bahwasanya banyak masyarakat yang sudah beralih dari era konvensional atau tradisional dulu menjadi yang modern, apa-apa serba internet dan serba digital. Jika kita tidak melek terhadap digital dan tidak memanfaatkan hal tersebut sebaik mungkin, bisa saja nanti bisnis kita akan tertinggal dan tidak berkembang di masa depan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.